Halo anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Salam sehat buat kalian semua. Kembali lagi kita belajar pada mata pelajaran IPA kelas 8 dengan materi Sistem Peredaran Darah Manusia bagian 2. Pada pertemuan ini kita belajar tentang peredaran darah manusia. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang komponen penyusun sistem peredaran darah manusia yang terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Bagaimana darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga dapat beredar ke seluruh tubuh? Nah, untuk mengetahui tentang peredaran darah manusia, kita akan belajar pada pertemuan saat ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 1. Menjelaskan peredaran darah manusia. 2. Menjelaskan tentang golongan darah. 3. Menjelaskan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup yaitu darah manusia mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia dimulai nomor 1. Bilik kanan, ini bagian jantung yang banyak mengandung karbon dioksida. Setelah itu akan keluar melalui arteri pulmonalis yang juga membawa darah mengandung CO2 atau karbon dioksida masuk ke paru-paru kiri dan juga paru-paru sebelah kanan. Akan terjadi pertukaran gas di alveolus di dalam paru-paru menghasilkan gas oksigen yang akan mengalir di dalam nomor 4 yaitu vena pulmonalis. Setelah itu akan masuk ke bagian jantung yaitu serambi kiri. 1 kali masuk ke dalam jantung. Setelah dari serambi kiri ini banyak mengandung oksigen, akan masuk ke bilik kiri juga banyak mengandung oksigen. Setelah itu darah akan masuk ke dalam aorta nomor 7, membawa darah yang banyak mengandung oksigen masuk ke dalam seluruh tubuh, ini tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah kecuali paru-paru. Di sini di dalam sel-sel tubuh terjadi proses pertukaran gas sehingga dihasilkan zat sisa karbon dioksida yang mengalir masuk ke dalam nomor 9 yaitu vena cava. Dari bawah ini vena cava inferior. Yang tubuh bagian atas melalui vena cava superior membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida yang warnanya biru. Setelah itu akan masuk ke serambi kanan. Ini bagian jantung. Jadi masuk sudah 2 kali dalam sekali beredar. Maka dinamakan peredaran darah ganda. Perhatikan jalannya darah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Start mulai dari bilik kanan, keluar melalui arteri pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru, lalu dihasilkan gas oksigen ke vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri, turun ke bilik kiri, keluar melalui aorta, masuk ke seluruh tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah kecuali paru-paru. Lalu terjadi pertukaran gas, dihasilkan gas CO2 keluar melalui vena cava inferior yang bagian bawah dan vena cava superior yang bagian atas. Lalu masuk ke serambi kanan. Begitu seterusnya. Peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari bagian jantung yaitu bilik kanan, keluar melalui arteri pulmonalis, membawa CO2 masuk ke paru-paru, lalu membawa oksigen masuk ke vena pulmonalis,
masuk ke serambi kiri. Peredaran darah besar manusia dimulai dari bilik kiri, keluar melalui aorta, masuk ke tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah atau seluruh tubuh kecuali paru-paru, keluar melalui vena cava yang dari bawah vena cava inferior, yang dari atas vena cava superior, masuk ke serambi kanan. Selanjutnya kita bahas tentang golongan darah. Golongan darah berdasarkan ada tidaknya aglutinogen dibagi menjadi 4 menurut Karl-Heinz Steiner, yaitu golongan darah A mengandung aglutinogen A di dalam sel darah merah dan mengandung aglutinin beta atau anti B di dalam plasma darah. Golongan darah B mengandung aglutinogen B di dalam sel darah merahnya dan mengandung aglutinin alfa atau anti A di dalam plasma darah. Golongan darah AB mempunyai aglutinogen A dan aglutinogen B di dalam sel darah merah, tetapi tidak mempunyai aglutinin atau antibodi di dalam plasma darah. Golongan darah 0 tidak memiliki aglutinogen di dalam sel darah merah, tetapi memiliki aglutinin atau antibodi dalam plasma darah yaitu alfa dan beta. Setiap orang harus mengetahui golongan darahnya, karena golongan darah sangat penting pada proses transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari donor atau pemberi ke resipien atau penerima. Perhatikan tabel transfusi darah berikut ini. Golongan darah A dapat memberikan darahnya ke golongan darah A dan golongan darah AB. Golongan darah B dapat memberikan darahnya ke golongan darah B dan AB. Golongan darah AB dapat memberikan darah hanya ke golongan darah AB. Golongan darah 0 dapat memberikan darah ke golongan darah A, B, AB, dan 0 sendiri. Karena golongan darah 0 dapat memberikan ke semua golongan darah, maka disebut donor universal. Sedangkan golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan darah, maka disebut resipien universal. Selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapat nutrisi dan oksigen, maka otot-otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Selanjutnya, aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah karena lemak. Selanjutnya, arteriosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah karena zat kapur atau kalsium. Hemofilia, penyakit karena darah sukar membeku. Anemia, penyakit
karena kekurangan sel darah merah. Varises, pelebaran pembuluh vena di kaki. Ambeien atau wasir, pelebaran pembuluh vena di sekitar anus. Nah anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang peredaran darah manusia yang terdiri dari peredaran darah manusia yaitu tertutup dan ganda. Dan juga kita sudah belajar tentang golongan darah dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.